Oke, jumpa lagi dengan saya Yusuf bersama Mas Dwi Cahyono. Ya. Sumber sejarah kita. Oke Mas, saya sempat jalan-jalan ini hampir ke beberapa kota di Nusantara ini, Betul. atau di Indonesia. Dari Medan, ya kan, Pontianak, Jogja, Solo, Jawa Tengah, Surabaya, sampai di mana-mana. Nah, ada satu hal, hampir di seluruh kota besar kita itu merata, kalau saya katakan merata, peradaban atau peninggalan sejarah peranakan Tionghoa. Ya kan? Nah, kalau melihat banyak pemukiman yang begitu cukup lama ya, peninggalan-peninggalan itu ada gitu, artinya kan bisa dikatakan bahwa peranakan Tionghoa ini tinggal di Nusantara atau di Indonesia ini kan cukup lama dalam konteks sejarahnya, gitu kan? Nggak mungkin kan orang asing datang terus begitu meratanya di seluruh Nusantara. Nah, konteksnya kalau bisa diceritakan secara historis, kira-kira seperti apa kilas balik sejarahnya? Baik. Jadi untuk menjawab bila mana jejak peradaban Tionghoa, khususnya Tionghoa peranakan, dalam arti orang-orang Tionghoa, orang-orang Cina yang bermukim di luar daratan Cina, ya. Nah, jejak peradaban Tionghoa peranakan di Nusantara, ya, di sebutan kuno untuk Indonesia, kita dapati semenjak amat lampau, ya. Nah, pertanyaannya bila mana itu, ya. Untuk menjawab pertanyaan itu mesti harus mendasarkan pada sumber-sumber data, ya, yang sampai ke tangan kita, khususnya data masa lampau yang sampai ke tangan kita. Nah, satu hal yang bisa kita catat, ya, mengenai hubungan antara Nusantara, antara Indonesia dengan bukan hanya daerah-daerah atau pulau-pulau lain yang ada di wilayah Nusantara, tapi sampai ke seberang Nusantara. Itu sebenarnya sudah kita dapati sejak zaman prasejarah, ya. Kala itu hubungan antara Nusantara dengan kawasan yang ada di sebelah utara timur, ya, utara timur dari Nusantara yang berada di Asia Tenggara daratan, itu sudah berlangsung. Nah, yang saya maksud Asia Tenggara daratan yang memiliki hubungan dengan Nusantara pada zaman prasejarah itu khususnya adalah apa yang kemudian kita kenal dengan sebutan Indo-Cina. Ya, ini adalah satu kawasan yang sekarang terdiri atas 3 negara, Mas, ya. Setelah kemudian memproklamirkan sebagai negara-negara yang merdeka, ada 3 negara di satu kawasan yang konon disebut dengan Indo-Cina, yaitu Laos, ya, atau Laos, kemudian Vietnam, dan yang ketiga Kamboja. Itu adalah Kamboja. Nah, inilah negeri-negeri, negara-negara yang sekarang ada di Asia Tenggara daratan yang konon kawasan dari 3 negeri itu disebut dengan Indo-Cina atau ada sebutan lain yaitu Hindia Belakang. Nah, pertanyaannya mengapa kawasan ini disebut dengan Indo-Cina? Karena kawasan yang bernama Indo-Cina itu sudah semenjak amat lama bahkan, yaitu sejak zaman prasejarah sudah mendapatkan pengaruh dari budaya Cina. Karena memang Indo-Cina dan Cina itu kan bertetangga secara geografis. Cina ada di sebelah utaranya, masih satu daratan juga. Bahkan pengaruh Cina di Indo-Cina itu terbilang kuat, ya, sehingga muncullah sebutan Indo-Cina untuk kawasan Asia Tenggara daratan yang sekarang terdiri atas 3 negara yang tadi kita sebut itu. Nah, jadi mulanya hubungan antara Nusantara itu ke arah utara timur itu sebatas dengan Indo-Cina. Nah, bahkan tercatat dalam sejarah Nusantara zaman prasejarah terjadi adanya 2 gelombang migrasi, ya. 2 gelombang migrasi yang berasal dari Indo-Cina. 2 gelombang migrasi itu berlangsung pada lapis masa yang berlainan. Gelombang migrasi yang pertama
itu berlangsung pada masa bercocok tanam. Oke. Yang sebutannya adalah migrasi proto Melayu atau Melayu tua. Ya, oke. itu sebaran proto Melayu itu juga meliputi sejumlah pulau yang ada di Nusantara gitu ya. Nah, pada masa berikutnya yang merupakan masa akhir di zaman prasejarah, yaitu masa perundagian, terjadi lagi gelombang migrasi Melayu yang kemudian diistilahi dengan Melayu Muda atau Deutero Melayu. Nah, dengan demikian pada zaman prasejarah Nusantara sudah memiliki konteks hubungan, paling tidak hubungan regional ya, dengan adanya dua gelombang migrasi itu, yaitu migrasi Proto Melayu, dimulai dari Proto Melayu atau Melayu Tua, dan kemudian berlanjut dengan terjadinya gelombang kedua, yaitu Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, ini pada zaman prasejarah. Memang ada juga jejak-jejak hubungan antara Nusantara dengan daerah-daerah yang ada di sebelah barat ya, bahkan ada yang menyatakan ada kemungkinan pelaut-pelaut Nusantara di zaman prasejarah ini juga sudah sampai ke daerah Madagaskar ya, di sekitar daerah Afrika. Itu jauh di sebelah barat. Nah, ada satu peristiwa penting ya, momentum ya yang terjadi pada awal tarikh Masehi. Nah, pada awal tarikh Masehi, hubungan Nusantara itu tidak hanya sampai ke Indochina, tapi malah lebih jauh lagi sampai di sebelah utara Indochina, yaitu sampai ke daratan Cina. Nah, daratan Cina. Nah, selain hubungan antara Nusantara dengan Cina yang terletak di utara timur dari Nusantara, Nusantara juga memiliki hubungan yang intensif ya, bahkan kian lama kian intensif antara Nusantara dengan suatu subkontinen dari benua Asia yang konon disebut dengan India. Dalam konteks ini adalah India Raya. Jadi kawasan yang sekarang masuk pada apa yang disebut dengan Asia Selatan. Nah, jadi tergambar bahwa memasuki tarikh Masehi, Nusantara memiliki hubungan yang lebih luas daripada zaman prasejarah ya. Paling tidak Indonesia mempunyai hubungan yang intensif dengan India, dan kemudian disusul dengan hubungan yang intensif dengan Cina. Nah, mengapa Indonesia kemudian masuk pada konteks hubungan itu? Ya, ini kan semacam atrium mas, semacam segitiga ya. Di sebelah barat itu, sebelah barat utara itu ada India, kemudian di sebelah timur utara ada Cina. Nah, Nusantara ada di selatan, sehingga kalau digambarkan semacam segitiga, hasil dengan sudut lancip ada di bawah. Nah, di sudut lancip itu adalah Nusantara. Nah, hubungan antara India Cina ini merupakan hubungan purba ya, yang sudah terjadi semenjak amat lama ya. Bahkan boleh dikatakan ini merupakan poros hubungan purba yang sangat penting di dunia ya. Nah, hubungan Cina India atau sebaliknya India Cina ini menggunakan satu jalur hubungan yang sebutannya itu meminjam salah satu produk penting dari Cina. Produk penting dari Cina itu adalah sutra. Yang oleh karena itu, ya ini merupakan barang dagangan yang masterpiece ya, pada waktu itu, yaitu kain sutra ya. India juga punya kain ya, tapi kain sutra ini nampaknya menjadi kain yang masterpiece di masa lalu. Sehingga jalur hubungan India Cina itu mendapat sebutan jalur sutra, atau dalam bahasa asing disebut dengan Silk Road gitu ya, jalur sutra. Nah, jika kita berbicara tentang jalur sutra, ada dua kategori jalur sutra, yaitu jalur sutra atau hubungan India Cina atau Cina India yang menggunakan jalur darat, jadi menggunakan jalur utara ya, ini melalui daratan ya, yang melalui India, kemudian Nepal, kemudian lewat Asia Pusat ya, Mongolia dan seterusnya masuk Cina. Nah, atau sebaliknya ya. Nah, jalur sutra yang lewat darat inilah yang kemudian disebut dengan jalur sutra darat. Nah, selain jalur sutra darat, ada jalur sutra yang melalui perairan ya, dalam hal ini melalui laut ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai
jalur sutra laut. Nah, Nusantara yang merupakan kepulauan ya dan berada di area perairan yang luas ya di sebelah selatan Asia. Ini berada pada jalur yang kita sebut dengan jalur sutra laut. Menjadi lintasan penting ya. Menjadi lintasan penting karena apa? Nusantara itu merupakan titik manuver kapal ya. Dari perjalanan kapal utara menuju ke utara menuju ke timur selatan, kemudian bermanuver di perairan Nusantara ini, kemudian berubah arah dari selatan menuju selatan barat ya, selatan barat. Nah, jalur simpangnya itu ada di satu selat ya yang sangat strategis ya. Ini merupakan selat yang menjadi rebutan pengaruh gitu ya antara negeri-negeri yang ada di Asia Tenggara, di Asia Selatan ataupun Asia Timur, yaitu satu jalur simpang yang disebut dengan jalur simpang Selat Malaka. Nah, Selat Malaka itu berada masuk juga di perairan Nusantara ya. Khususnya ada 3 pulau ya, 3 pulau besar yang berada di jalur simpang Selat Malaka. Ada Sumatera, kemudian ada Kalimantan, dan kemudian ada Jawa. Nah, memang ada jalur lain ya yang merupakan jalur sempalan ya dari jalur sutra laut itu, yaitu dari Cina terus menuju ke arah selatan melalui selat antara Kalimantan dan Sulawesi yang kemudian kita kenal dengan Selat Makassar ya. Nah, dari Selat Makassar ini perjalanan bisa menuju ke Jawa dan setelah di Jawa bisa naik lagi ke arah utara dan seterusnya bisa menuju ke India. Nah, oleh karena itu hubungan antara Nusantara dan India ataupun Nusantara dan Cina ini tidak bisa kita lepaskan dari jaringan hubungan internasional purba di masa lalu, yaitu jalur sutra, khususnya jalur sutra laut ya. Nah, pada masa yang lebih kemudian ada jalur sempalan dari jalur sutra laut, atau kita bisa juga menyebut semacam enlarge itu ya, perluasan dari jalur sutra laut itu yang kemudian kita kenal dengan jalur rempah ya, yang menuju ke Indonesia bagian timur yang merupakan sentra produsen rempah-rempah, sehingga muncullah sebutan jalur rempah. Oleh karena itu jalur rempah itu mesti ditempatkan dalam konteks jalur sutra juga gitu ya. Nah, baik. Nah, jadi bila mana hubungan yang intensif antara Nusantara dengan India ataupun Nusantara dengan Cina. Nah, ada nggak itu catatan, artinya catatan tekstual gitu ya? Ada. Ya. Yang menceritakan mungkin konteksnya adalah perjalanan jalur ini gitu. Iya, baik. Jadi kalau kita lihat jejak-jejak masa lampau ya, baik itu jejak yang tekstual ataupun artefaktual, itu tergambar Mas ya. Jadi bahwa hubungan antara Nusantara dan India itu memperlihatkan jejaknya itu semenjak awal tarikh Masehi, dan nanti jejaknya semakin menguat itu pada kurang lebih abad ke-4 lalu abad ke-5 Masehi ya. Misalnya dalam sumber data tekstual itu tergambar pada prasasti-prasasti Yupa yang terkait dengan kerajaan Kutai gitu ya, ataupun prasasti-prasasti dari kerajaan yang ada di bagian barat Jawa, yaitu Taruma. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita dari sumber data teks yang berupa prasasti itu tentang adanya hubungan Nusantara dengan India pada masa yang relatif bersamaan, yaitu kurang lebih pada abad 45 Masehi. Kita juga memperoleh catatan ya, memperoleh teks ya, memperoleh catatan tentang hubungan antara Cina dan Nusantara. Nah, catatan yang saya maksud itu adalah catatan perjalanan. Jadi catatan yang dibuat oleh seseorang yang melakukan perjalanan atau semacam musafir ya. Siapa musafir yang membuat catatan perjalanan itu? Musafir tersebut adalah Fahin ya. Fahin yang pada tahun 414 Masehi, jadi ini awal abad ke-5 itu sempat singgah ya, sempat singgah ke satu tempat yang
dalam translate Cina, dalam ucapan Cina itu disebut dengan copo, ya. Nah, para ahli sinologi ya yang mendalami tentang budaya Cina kuno ya, copo itu adalah satu sebutan untuk Jawa. Nah, oleh karena itu misalnya Grunewald mengidentifikasikan copo itu dengan Jawa. Varian sebutannya pada sumber data teks yang juga berupa catatan perjalanan itu adalah Shepo. Jadi copo atau Shepo itu menunjuk Jawa. Nah, oleh karena Fahin itu singgah di Copo itu pada tahun 414 Masehi, ada kemungkinan ketika itu di Jawa itu terdapat suatu kerajaan yang merupakan kerajaan sejauh ini kita ketahui sebagai kerajaan tertua di Jawa yang berada di Jawa bagian barat, yaitu kerajaan Taruma. Dugaan saya singgahan Fahin itu adalah di suatu pelabuhan pada muara sungai Citarum, yaitu pada satu situs arkeologi yang memperlihatkan jejak tua kurang lebih di abad-abad 4 atau sedikit sebelumnya, yaitu situs Batu Jaya yang ada di Kerawang. Ya, ini merupakan pelabuhan Taruma yang penting ya, yaitu pelabuhan yang ada di Kerawang, yaitu di areal yang tidak terlalu jauh dari satu situs arkeologi yang disebut dengan situs Batu Jaya. Nah, ini merupakan catatan pertama, catatan atau sumber data tekstual yang tertua yang sejauh ini ditemukan. Sejauh ini diketemukan yang memuat tentang hubungan, yang memberitakan tentang hubungan antara Cina dan Nusantara. Nah, berikutnya masih ada catatan-catatan perjalanan yang lain, Mas Yusuf. Misalnya catatan perjalanan yang dibuat oleh musafir, juga musafir Buddhis juga, seperti Fahin ini kan musafir Buddhis ya, dari rohaniawan Buddha ya. Kurang dapat dipastikan apakah Fahin itu adalah penganut Mahayana Buddhisme atau Hinayana Buddhisme. Nah, berikutnya lagi kita mendapati adanya musafir juga yang yang berasal dari Cina dan juga singgah ke Nusantara dalam perjalanannya menuju ke India. Sebenarnya musafir itu tujuan akhirnya bukan Nusantara, tujuannya India. Jadi persinggahan sebenarnya Nusantara. Jadi sebenarnya adalah persinggahan ya. Jadi semacam interport ya, pelabuhan singgah gitu ya. Karena apa? Karena manuver kapal ini sangat terkait dengan angin musim ya. Sehingga untuk menunggu datangnya angin yang tepat yang bisa membawa musafir itu dari selatan menuju ke utara barat ini mesti tinggal beberapa lama di Nusantara sambil menunggu datangnya angin yang tepat. Begitu juga ketika kapal itu bermanuver dari Nusantara di sebelah selatan menuju ke utara barat, itu juga perlu menunggu datangnya angin musim ya, angin muson yang tepat. Nah, oleh karena itu untuk beberapa lama singgah di Nusantara. Oleh karena itu, setelah kedatangan Fahin tahun 414 Masehi itu memasuki abad ke-7 ya, tahun 600-an akhir itu atau pertengahan sampai akhir itu ada juga musafir yang membuat catatan tentang kesinggahannya di Nusantara, misalnya Itsing. Bahkan sebelum berangkat ke India dan sepulang ya, jadi sebelum dan sepulang ya dari India itu singgah ke Nusantara, khususnya di daerah Sumatera ya. Yang ketika itu di Sumatera berdiri kerajaan Sriwijaya. Nah, berikutnya itu terus berlanjut. Jadi adanya para musafir itu yang melakukan perjalanan dan bersinggah ke Indonesia berlanjut sampai masa-masa berikutnya. Nah, catatan perjalanan yang penting juga kita dapati sampai abad ke-15. Misalnya catatan dari Mahuan gitu ya, yang juga membuat catatan perjalanan di era Majapahit akhir, bahkan di era transisi dari Hindu Buddha menuju ke pertumbuhan Islam itu memasuki abad ke-15. Nah, ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa
paling tidak hubungan antara Indonesia Cina itu tercatat dalam sumber data tekstual itu pada kurang lebih awal tengah milenium pertama, ya, awal tengah milenium pertama, yaitu permulaan abad ke-5 Masehi dan terus berlanjut sampai masa-masa berikutnya, bukan hanya sampai pada masa hidup Buddha, tapi sampai memasuki masa perkembangan Islam, pertumbuhan dan perkembangan Islam, masa kolonial, bahkan sampai sekarang ya, masa kemerdekaan, bahkan sampai dengan sekarang. Nah, inilah yang merupakan jejak perjalanan panjang hubungan antara Indonesia dan Cina, gitu. Oke. Nah, melihat awal, kalau kita bicara konteksnya adalah tentang migrasi dan hubungan peradaban, ya, kalau saya katakan antara Cina dengan India yang sudah cukup lama, gitu ya. Boleh dikata Nusantara ini dapat bonusnya, Mas, gitu kan? Karena kalau hubungan Cina dan India Raya itu yang lewat darat itu menjadi sejarah peradaban yang sangat penting bagi dunia, dengan jalur sutranya, diikuti dengan jalur sutra laut itu, yang lewat Nusantara. Perkembangannya kan akhirnya hubungan ini membuat istilahnya bangsa Cina maupun India ini bermukim juga di Nusantara. Betul. Kan gitu kan? Iya. Konteks dalam kaitan hal ini, studi yang pernah dilakukan di dalam mencatat bangsa Cina maupun bangsa India ini bermukim di Nusantara ini seperti apa? Ya, baik. Jadi sudah semenjak masa Hindia Belanda ya, studi-studi mengenai hubungan antara Nusantara dengan India, Nusantara dengan Cina ini mendapatkan perhatian dari para ilmuwan yang tertarik untuk mengkaji masa lampau ya, mengkaji sejarah, arkeologi, kemudian filologi dan seterusnya ya. Nah, itu bahkan bukan hanya semenjak masa Hindia Belanda tapi juga sudah semenjak masa sebelumnya lagi ya. Misalnya Raffles pernah menulis History of Java yang di dalamnya juga memuat tentang konteks hubungan antara Nusantara dengan India, atau menyinggung juga hubungan antara Nusantara dengan Cina. Dan kalau Raffles itu kan menulis buku History of Java itu kan 1817 ya. Jadi memasuki akhir abad ke-19, 1800 akhir, apalagi memasuki tahun 1900-an awal gitu ya, di masa Hindia Belanda. Studi-studi tentang hubungan Nusantara India, Nusantara Cina ini makin intensif. Nah, tentu seiring dengan diketemukannya sejumlah sumber data, Mas. Jadi kalau kita mengkaji tentang sejarah budaya, sejarah peradaban masa lampau, maka dibutuhkan sumber data. Dalam konteks ini adalah sumber data masa lampau ya. Tadi saya sempat menyinggung tentang adanya catatan-catatan perjalanan. Gitu. Ini kan catatan dari orang Cina yang datang ke Nusantara. Nah, apakah hanya tercatat pada orang-orang Cina yang datang ke Nusantara? Ternyata tidak. Jadi ada juga catatan yang memuat kedatangan orang-orang di Nusantara, utusan-utusan dari Nusantara, khususnya utusan dari kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara itu ke Cina. Nah, jadi ini ada semacam arus balik gitu ya. Arus balik. Jadi bukan hanya orang Cina yang datang ke Nusantara, tapi nanti juga ada arus balik dari Nusantara ke Cina. Terutama datangnya utusan dari kerajaan-kerajaan. Khususnya dalam hal ini adalah kerajaan yang otonom. Karena Cina hanya mau menerima utusan dari satu kerajaan yang otonom. Kalau kerajaan itu underbow di bawah kerajaan yang lain, Cina nggak mau menerima. Jadi prasyaratnya adalah otonom. Nah, kita mencatat pengiriman utusan-utusan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, mulai dari utusan Tarumanagara gitu ya, sampai kerajaan-kerajaan lain ya di masa Hindu Buddha, termasuk dari masa Majapahit. Oleh karena itu, selain catatan perjalanan seperti catatan perjalanan Fahin, Itsing, hingga nanti yang lebih akhir itu Mahuan itu, catatan perjalanan yang dibuat Mahuan, hubungan Indonesia-Cina itu juga termuat pada catatan-catatan yang
berada di negeri Cina, ya. Cina itu semenjak masa lampau memiliki tradisi literal yang baik, ya. Tradisi pengarsipan yang baik. Jadi dokumentatif dokumentatif gitu ya. Jadi ini negeri yang memang sangat dokumentatif ya. Jadi jalinan hubungan bukan hanya hubungan antara daerah-daerah di negeri Cina, peristiwa-peristiwa penting di daratan Cina, tapi termasuk bagaimana Cina berhubungan dengan negeri-negeri di luar Cina itu terdokumentasi dengan baik, termasuk terdokumentasi secara literal. Nah, oleh karena itu kita mendapati banyak sekali kronik-kronik Cina yang memberitakan tentang hubungan antara Nusantara dan Cina. Nah, kronik-kronik Cina itu memuat tentang kedatangan utusan-utusan dari negeri-negeri di Nusantara itu kepada Cina yang pada masa itu boleh dibilang sebagai suatu kemarajaan. Kalau sekarang semacam negara adidaya di masa lampau. Udah bukan kerajaan lagi ya? Iya. Imperium. Iya, udah imperium. Betul. Itu kemaharajaannya. Negeri yang adidaya di masa lampau ya, di masa lampau. Oleh karena itu kita mendapati catatan-catatan itu ya. Kronik-kronik Cina juga memberitakan tentang peristiwa-peristiwa jika ada pergerakan urusan-urusan kenegaraan termasuk perang juga ya dari Cina ke Nusantara. Misalnya nanti tercatat pada peristiwa tahun 1292, 1293 itu ketika Kublai Khan itu berkonflik dengan kerajaan yang ada di Jawa ya, dengan Singasari misalnya. Itu juga tercatat ya di dalam kronik dinasti-dinasti yang ada di Cina. Oleh karena itu kita mengenal kronik dinasti A, B, C dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kronik-kronik itu lintas dinasti. Ini menjadi petunjuk pada kita hubungan Nusantara Cina itu memang lintas masa ya. Karena itu wajar jika hubungan itu tercatat pada kronik dari lintas dinasti yang ada di Cina. Nah, ini oleh karena itu kita juga mendapatkan catatan hubungan itu yang eksternal. Nah, selain sumber data teks tentang itu ya, kita juga mendapatkan sumber data teks yang berasal dari dalam negeri sendiri, ya, dari Nusantara sendiri, baik itu berupa prasasti ataupun susastra. Misalnya dalam prasasti itu diberitakan tentang apa yang diistilahkan dengan warga kilalan. Ini merupakan sebutan untuk orang-orang asing yang tinggal di Nusantara, di satu kerajaan yang ada di warga asing, warga kilalan. Nah, orang-orang Cina perantau yang tinggal di Nusantara itu masuk pada warga kilalan. Orang Campa misalnya, orang-orang dari India misalnya, atau dari Persia misalnya, itu termasuk pada apa yang disebut dengan warga kilalan. Nah, ini merupakan catatan-catatan dalam negeri yang misalnya termuat di dalam prasasti misalnya, dan juga banyak diberitakan dalam sumber-sumber data tekstual yang berupa susastra ya. Susastra misalnya peristiwa pertempuran tahun 1293 itu yang melibatkan Cina dengan Kadiri yang diperintah oleh Jaya Katuang, dan kemudian Raden Wijaya itu terlibat di dalamnya ya. Itu munculnya Majapahit. Munculnya Majapahit ini juga tercatat ya di dalam sumber data susastra, misalnya pada Kidung Panji, Kidung Harsawijaya ya, Kidung Harsawijaya misalnya itu ya. Jadi sumber data teks susastra juga memberitakan. Nah, selain sumber data tekstual, jejak pengaruh ya, kalau kita bicara tentang pengaruh budaya ya. Jadi pengaruhnya kan tidak hanya pengaruh dalam bidang politik, tidak hanya pengaruh dalam bidang ekonomi, tapi juga pengaruh dalam bidang budaya ya. Udah otomatis terjadi akulturasi. Jadi migrasi untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan perdagangan itu tersertakan pula ya, tersertakan pula difusi budaya, ya, penyebaran budaya. Oleh karena itu jejak-jejak pengaruh budaya Tionghoa di Nusantara kita dapati dalam beragam bentuk ya, beragam jenis dalam arsitektural misalnya. Nah, itu juga tampak ya pengaruh-pengaruh arsitektur Cina. Kemudian perangkat-perangkat hidup ya, itu yang merupakan pengaruh-pengaruh Tionghoa. Itu juga kita dapati ya, alat-alat produksi ya. Nah, itu kita dapati, termasuk juga produksi yang berkenaan dengan kuliner. Nah, ini juga merupakan jejak panjang, bahkan sampai sekarang ya, jejak pengaruh kuliner Cina itu
tradisinya berlanjut hingga sekarang. Busana misalnya, itu kemudian beberapa sejumlah kesenian ya, termasuk seni pertunjukan yang mendapat pengaruh Tionghoa itu juga kita dapati, wayang potehi misalnya, leang-leong, kemudian barongsai dan sebagainya ya. Ini dalam kaitan dengan seni budaya. Nah, jadi sumber data artefaktual ini merupakan sumber data yang penting juga. Untuk masa yang lebih muda lagi ya, di masa sekarang, ada sumber data yang sebenarnya bisa kita manfaatkan, yaitu sumber data oral, Mas. Baik sumber data oral yang merupakan tradisi lisan ya, jadi ini merupakan sumber data lisan yang bergeneratif ya, turun-temurun. Nah, kita bisa juga menelisik melalui wawancara mestinya ya, untuk paling tidak untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana budaya Tionghoa peranakan di Nusantara pada 50 tahun yang lalu, atau mungkin 100 tahun yang lalu seperti yang diberitakan oleh bapaknya atau kakeknya pada seorang Tionghoa tua gitu ya, sehingga kita bisa menelisik bagaimana gambaran di beberapa masa yang lampau. Nah, data itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai data otentik yang ada aja, tapi bisa juga dikembangkan. Betul. Berkaitan dengan perkembangan aspek budaya ketika mereka juga sudah bermukim di sini. Betul, Begitu, betul. Kan? Ya, jadi kita mencatat keberadaan orang-orang Nusantara yang orang-orang Cina yang sudah sampai di Nusantara, yang kemudian kita sebut sebagai Cina peranakan atau Tionghoa peranakan. Nah, itu jejaknya kita dapati seperti tadi Mas Yusuf menyebutkan bahwa di sejumlah di kota besar, hampir semua kota-kota ya, ada yang besar, bahkan juga bisa juga bukan sangat besar ya, kecil juga ya. Itu malah ada yang sangat kuat, misalnya di Singkawang itu kan juga kuat itu ya. Di Pontianak tentu juga itu kota besar ya. Dan itu tidak hanya di Sumatera, tapi juga ada di Jawa, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi dan seterusnya, bahkan di berbagai pulau yang ada di Nusantara. Kita dapati jejak-jejak sosio budaya Tionghoa peranakan ya. Dan itu lintas masa, tidak hanya di masa sekarang tapi di masa lampau. Nah, inilah yang kalau di Malang sendiri gimana? Ya. Jadi salah satu, tapi kita minum dulu nih. Ya, kan? Betul. Nah. Supaya lancar ini ya. Baik. Nah, jadi yang menarik perhatian kita ya, ini sebenarnya juga mestinya tidak hanya pada masa kolonial ya. Pada masa prakolonial itu embrionya tentu sudah ada ya. Jadi memang orang-orang asing ya, yang tinggal di negeri asing ya, sebagai perantau, itu akan lebih nyaman jika mereka tinggal berdekatan antara sesama orang yang berasal dari tempat yang sama, dari negeri yang sama. Misalnya orang-orang dari daratan Cina misalnya tinggal bersama dengan orang-orang dari daratan Cina lain, dari daratan Cina di suatu tempat ya, yang ada di Nusantara. Jadi mereka membuat semacam klaster gitu ya, klaster. Jadi pemukiman ya, lebih dikenal dengan Cinaton. Nah, pemukiman khusus ya, pemukiman khusus yang terkait dengan etnik atau bangsa asing yang merantau di satu tempat. Nah, dalam kaitan dengan Cina perantauan, ini sebenarnya tidak hanya spesifik yang ada di Nusantara, di negeri-negeri lain di luar Nusantara, di Asia Tenggara misalnya, atau bahkan di dunia kita dapati itu. Jadi Mas Yusuf menyebut ada Chinatown gitu ya, dan itu bukan hanya ada di Amerika, di Eropa, tapi juga ada di Asia, termasuk di Indonesia, di Nusantara. Nah, sebutan Chinatown untuk Nusantara, khususnya di Jawa, itu adalah pecinan ya, pecinan atau pacinan ya. Jadi ada kata Cina di situ, mendapatkan awalan pe atau pa dan akhiran an. Ini menunjuk pada satu area ya, pada satu area yang dihuni, yang dimukimi oleh orang-orang Cina perantau ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan pecinan ya, pecinan. Nah, munculnya klaster-klaster yang berupa pemukiman orang-orang Cina perantauan yang di Jawa disebut pecinan, itu memang juga terkait dengan kebijakan pemerintah kolonial, Mas. Pemerintah kolonial baik ketika masih VOC atau kelanjutannya yaitu Hindia Belanda ya.
Nah, salah satu strategi kolonial yang diterapkan di daerah jajahan itu termasuk di Indonesia, di Nusantara pada masa lampau itu adalah apa yang disebut dengan segregasi sosial. Ya. Ya, jadi ada pembatasan sosial. Jadi kalau sekarang semacam social distinction itu ya. Nah, pembatasan ini dengan membuat klaster-klaster. Ya. Untuk kontrol tentunya. Nah, untuk kontrol. Jadi klaster-klaster yang didasarkan pada latar etnis ya, latar etnografis. Ya, jadi sehingga muncullah satu klaster, satu area untuk orang-orang Cina perantauan. Nah, inilah yang disebut dengan pecinan. Ada klaster lain untuk orang-orang yang berasal dari Timur Tengah atau yang kemudian disebut dengan Arab itu ya. Sehingga selain generate jadi kampung Arab gitu ada ya. pecinan, ada juga pecinan itu kan juga seringkali disebut dengan kampung Cina. Kampung Cina itu ya, kampung Cina. Nah, selain ada kampung Cina atau dalam istilah asing disebut Chinese camp, ada juga kampung Arab. Atau ada juga pekoja ada juga kampung-kampung yang untuk orang-orang yang berasal dari Asia Selatan, dari India misalnya Kampung Kling dan seterusnya. Nah, jadi Belanda berkepentingan untuk membuat klaster-klaster ini, terutama orang-orang asing yang tinggal di tanah jajahan di Hindia Belanda, daerah kolonialisasinya gitu. Karena Belanda sendiri kan juga orang asing ya. Nah, sehingga dikhawatirkan terjadi perbenturan antar orang asing ya, karena orang-orang asing yang ada di Nusantara itu memiliki fokus usaha yang relatif sama, yaitu sama-sama memiliki fokus usaha dalam bidang perdagangan, perdagangan. Memang tidak bisa kita katakan bahwa semua orang Tionghoa yang ada di Nusantara adalah pedagang, karena kita juga mencatat adanya orang-orang Tionghoa yang menjadi petani ya, seperti misalnya kita dapati di Sumatera, di Kalimantan itu mereka orang Tionghoa tapi petani. Bahkan ada juga yang mereka nelayan, misalnya di Madura itu di Dungkek itu ada orang-orang Cina perantauan, Cina peranakan yang menjadi nelayan itu ya. Kalau di Madura, di Sumenep bagian selatan itu disebut dengan Cina Celeng, itu Cina tapi kulitnya hitam karena tinggal di pantai ya. Matahari terus gitu. Nah, itu. Ini menjadi petunjuk kepada kita sebenarnya ragam usaha ya, termasuk kerajinan ya. Singkawang itu dengan kerajinan yang sangat khas, misalnya adalah keramiknya ya. Kemudian juga ada batik ya yang dikembangkan, batik encim-encim itu ya yang di pesisiran Pantura Jawa misalnya, ukir kayu juga. Ya, ukir kayu. Pengusaha galangan kapal itu juga orang-orang dari Tionghoa dan sebagainya. Masih banyak ragam usaha yang lain ya selain sebagai pedagang ya, termasuk perajin. Nah, mereka memang orang-orang kebijakan dari pemerintahan kolonial khususnya Hindia Belanda itu membuat satu kebijakan yang disebut dengan social segregation, segregasi sosial. Jadi membuat klaster-klaster pemukiman atas dasar latar etnik dari etnik-etnik asing yang tinggal di Nusantara, karena ada trauma ya, ada trauma politik ya, karena pada tahun 1700-an itu terjadi adanya satu peristiwa yang seringkali di dalam bahasa asing disebut dengan Chinese Affair atau geger Pacino. Nah, oleh karena itu Belanda butuh kontrol ini ya, jadi orang-orang Cina itu mesti dikontrol ya, baik untuk kepentingan sosiopolitik ya, karena bisa saja nanti ada bentur politik ya, tapi juga kontrol ekonominya ya, karena mereka sama-sama bergerak dalam bidang ekonomi. Orang-orang Belanda juga bergerak di ekonomi, orang-orang Cina bergerak dalam bidang ekonomi, sehingga dibuatlah klaster-klaster yang salah satu di antaranya disebut dengan camp Cina atau Chinese camp atau yang disebut dengan pecinan. Nah, pecinan itu ada di banyak tempat, Mas. Tak terkecuali di Malang ya. Tak terkecuali di Malang. Jadi kebetulan saya membuat satu sketch ya, membuat satu peta. Itu peta sejarah lah katakan semacam itu, walaupun ini kasar, yang menggambarkan tentang pecinan yang ada di Malang dalam kurun waktu yang
relatif lama ya. Jadi ini paling tidak memberikan gambaran kepada kita tentang adanya pecinan di Malang mulai tahun 1700-an hingga sekarang ya, perkembangannya hingga sekarang. Kalau saya menyebut tahun 1700-an bukan berarti orang-orang Cina yang bermukim di Malang itu baru ada pada tahun 1700, tidak. Jauh sebelumnya pada masa Hindu-Buddha tentu ya, karena seperti saya sampaikan tadi, prasasti menyebut tentang adanya apa yang disebut dengan warga Kilalan itu, sehingga di era Singasari, di era Majapahit atau bahkan sebelumnya itu juga ada orang-orang Cina perantauan yang sudah tinggal di sekitar ibu kota yang kerajaan. Sudah bermukim ya. Mereka beberapa di antara bermukim ya sebagai pedagang di negeri perantau gitu. Nah, yang menarik perhatian kita ya, ada satu sentra ekonomi ya, saya menyebut sentra ya, sentra ekonomi yang terbilang merupakan sentra ekonomi tua ya, terkait dengan perekonomian yang diawaki ya, yang dimotori oleh orang-orang Cina. Nah, yaitu satu sentra ekonomi yang kalau di gambar ini yang saya beri panah ini Mas ya, ini apa itu linear ya, dari utara menuju ke selatan. Nah ini ya, nah konon jalur ini disebut dengan Boldi Mas, ya Boldi gitu ya. Jadi Boldi ini sebutan dalam ketika masa kolonial untuk ruas ini ya. Ruas ini lumayan panjang ya, bisa paling tidak antara 1 sampai 1,5 kilo gitu ya, 1 sampai 1,5 kilo dengan arah utara selatan ya, utara selatan. Nah, Boldi ini merupakan pecinan awal ya, merupakan semacam Chinese camp, merupakan kampung Cina awal di Malang ya, yang konon atau yang kemudian mendapatkan sebutan pecinan besar. Nah, kalau ada pecinan besar, nah lawan kata dari lawan kata dari besar itu adalah kecil. Nah, pecinan kecil itu nanti ada di sebelah baratnya, Mas. Nah, jadi ini pecinan besar yang di sini, yang A ini, yang B ini merupakan mengalami enlarge ya, perluasan ke arah barat. Berarti identifikasinya ini dulu ya, ada di stasiun Kota Baru ke stasiun Kota Lama. Ruas ini yang disebut Boldi ini yang menarik perhatian, ini diapit 2 stasiun Mas. Di sebelah utara itu ada stasiun Kota Baru, yang ini lebih merupakan stasiun penumpang ya. Dan kemudian ada stasiun berikutnya lagi yang di sebelah selatan. Ini adalah stasiun barang. Yang konon ya, stasiun barang ini adalah stasiun Kota Lama. Nah, jadi ini melintas hampir sejajar ya. Hampir sejajar dengan Boldi ini. Nah, pertanyaannya mengapa ya? Orang-orang pemukim Cina awal di Malang itu bermukim di sini di sepanjang jalan yang bernama Boldi ini. Ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemerintahan yang ada di Malang ya. Seperti halnya daerah-daerah lain, di Malang juga ada 3 fase pemerintahan setelah masa Hindu-Buddha ya. Setelah zaman kerajaan itu, setelah masa Hindu-Buddha paling tidak ada 3 fase pemerintahan yang berkembang khususnya di Jawa, yaitu ada yang disebut dengan Kadipaten yang diperintah di pucuk pimpinannya Adipati, kemudian ada Katumenggungan dengan pucuk pimpinan Tumenggung, dan Kabupaten dengan pucuk pimpinan Bupati. Nah, semula Kadipaten Malang ya, khususnya sebelum tahun 700-an itu ada di lereng di lembah dan lereng barat Gunung Puring ya. Jadi di bagian timur dari Kota Malang gitu ya. Sekarang masuk wilayah Kecamatan Kedung Kandang. Nah, ini merupakan pusat pemerintahan Kadipaten Malang ya, mulai dari era Sultan Agung itu dan seterusnya. Nah, dalam perkembangan terjadi perubahan sistem pemerintahan karena Belanda menganggap bahwa sistem pemerintahan Kadipaten yang dipimpin oleh Adipati itu terlalu berbahaya bagi posisi Belanda, karena Adipati itu juga memiliki faksi militer dan punya itu pasukan ya. Punya pasukan. Ini membahayakan, karena itu Belanda membuat semacam demilitarisasi untuk penguasa-penguasa lokal. Karena itu transisinya adalah memunculkan sistem pemerintahan yaitu Katumenggungan. Nah, di Malang ada satu jejak Katumenggungan Malang. Bahkan
sebagai toponimi Tumenggungan itu masih dikenal. Ya. Itu areanya Masih di jadi sekitar kampung Bodi, tuh, kampung ya, kampung gitu ya. Tumenggungan itu. Katanya Mas Yusuf itu lahir di Saya lahir Tumenggungan. di situ Nah, saya. gitu ya. Nah, konon di Oke. sekitar kampung Tumenggungan itu ada alun-alun. Alun-alun Tumenggungan. Ya, Oke. alun-alun Tumenggungan itu ya. Nah, sekarang sudah hilang, ini sudah jadi perumahan. Bahkan ex alun-alun itu dibelah rel kereta api ini karena rel kereta api ini kan merupakan kepanjangan ya dari rel kereta api awal yang menghubungkan Surabaya Pasuruan, lalu kemudian diteruskan diperpanjang untuk masuk ke arah selatan, memasuki Malang ya, memasuki Malang. Nah itu, alun-alun Tumenggungan itu kemudian pada jadi tahun perlintasan 1700 medio 1700-an itu kemudian terbelah oleh ini. Nah, yang menarik perhatian kita sentra. Sentranya itu ada di sekitar ini alun-alunnya karena alun-alun itu memang sentra ya di mana-mana menjadi sentra. Jadi paling gampang ya udah diterobosin aja di alun-alun gitu kan. Nah, karena dilewatkan sini karena akan membuat ini stasiun yang ada di sini. Jadi kemudian ini terutama ini terbelah oleh rel kereta itu setelah alun-alunnya dipindahkan, Mas. Nah, jadi sudah tidak berfungsi sehingga rel kereta dilewatkan sini. Karena nanti ini posisinya di belakang kelenteng ya. Nah, ini ada di sebelah kelenteng, ada di sini. Jadi ada perempatan di sini ya. Perempatan ini merupakan perempatan yang sangat perempatan awal yang penting di Malang itu ya. Di poros ya. Ini kan jalan poros. Nah, di perempatan tepatnya pada sudut selatan timur perempatan ini terdapat kelenteng. An Inkyong gitu ya. Nah, itu. Nah, kelenteng itu ada di sebelah selatan alun-alun Tumenggungan. Nah, sebelah kelenteng itu ada pasar. Yaitu yang sekarang disebut dengan Pasar Kebalen. Nah, nama Kebalen ini memang mengingatkan pada satu etnik yang ada di Indonesia, Bali. Jadi memang bukan tidak mungkin di areal ini juga ada etnik-etnik Nusantara yang juga merantau dan tinggal di sekitar ini. Ini ada etnik Bali tinggal di situ. Tidak jauh itu ada etnik Madura, ada kampung Maduran juga. Ada juga kampung Ponoragan di sebelah selatan kelenteng itu ya. Nanti pada masa berikutnya ada kampung orang-orang Kudus, Kudusan dan seterusnya ya. Jadi Malang ini akhirnya menjadi kita mendapati petunjuk tentang adanya para pemukim yang berasal dari daerah lain ya, dari etnik lain, dari pulau lain, bahkan dari negeri lain. Nah, orang-orang Cina banyak tinggal di sini di sepanjang Boldi ini ya. Ini jadi pecinan jadi mengapa yang dipilih ini karena ini adalah sentra pemerintahan Tumenggungan. Alun-alun ada di sini. Dan yang lebih penting lagi karena pasar besarnya kala itu ada di sini. Nah, mereka menghitung ini. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan antara ekonomi dengan pemerintahan. Karena pusat pemerintahan ada di sini, pasar ada di pusat pemerintahan, maka kegiatan ekonomi tersentra di sekitar perempatan ini terutama. Ya. Nah, sebenarnya bukan hanya orang-orang Cina saja yang tinggal di sini, ada juga orang-orang Arab ya yang tinggal di sekitar daerah Kidul Dalem itu ya. Nah, jadi ini adalah orang-orang Tionghoa yang kemudian disebut arealnya itu dengan Cina besar, tapi juga ada kampung Arab ya yang ada di Kidul Dalem gitu ya. Nah, konon tempat ini terisolir, Mas. Konon terisolir karena di sebelah utara Boldi itu ada aliran berantas di sini. Ini Sungai Berantas ya, Sungai Berantas. Buk itu ya. Nah, itu. Nah, Buk Gluduk ini kan jembatan yang panjang yang melintasi Berantas karena Berantas di sini arealnya cekung gitu ya, ledok ya, karena itu muncul ledok Berantas ya, sehingga jembatannya panjang gitu. Dan jembatan ini kemudian dikenal dengan Buk Gluduk karena ketika cikar yang beroda kayu, cikar gelodak itu lewat jembatan ini gluduk-gluduk gitu sehingga muncullah sebutan Buk Gluduk. Ini yang merupakan mengkoneksikan antara seberang utara Berantas dengan seberang selatan. Jadi ini merupakan akses yang penting ya. Oleh karena itu dibuatlah jembatan ini. Tapi ada jembatan lain yang juga menyeberang Berantas di sebelah timur kelenteng ini. Nah, ini di daerah Muharto sekarang itu ya. Nah, jejak-jejak Tionghoa kita banyak dapati di sini. Bukan hanya kelenteng tapi juga rumah-rumah tinggal orang-orang Tionghoa, dan ini rumah-rumah tinggal orang Tionghoa yang usianya terbilang lama ya. Ada yang tahun 800-an, ada yang tahun 900-an awal. Dan yang tidak kalah pentingnya adanya kompleks Bongpai, kompleks makam Cina yang ada di Kutha Bedah. Ya, itu. Nah, ini yang di seberang
timur dari aliran Brantas ya. Dan Kutha Bedah ini penting karena areal ini pertemuan 3 sungai, Brantas, kemudian di sini ada Kali Amprong, di sini juga ada sungai lagi yang dari utara yaitu Kali Bango. Nah, ini jejak pemukiman Tionghoa ada di sini. Nah, ini gambaran tentang kampung Cina ya, awal di Malang yang konon disebut dengan Pecinan Besar. Nah, ketika pusat pemerintahan itu sistem pemerintahan itu berganti dari Katumenggungan menjadi kabupaten, maka dibuatlah rumah tinggal bupati yang kemudian disebut dengan pendopo kabupaten. Nah, pendopo kabupatennya ada di sini ya. Nah, pendopo kabupaten ini konon menghadap alun-alun. Di sebelah pendopo kabupaten Malang ada alun-alun kabupaten yang pertama. Saya sebut yang pertama karena alun-alun kabupaten yang pertama itu kemudian direlokasi sedikit ke arah utara barat sehingga yang kita dapati sekarang ini ya. Jadi alun-alun sekarang. Ya, jadi ada alun-alun Katumenggungan, alun-alun kabupaten yang pertama dan alun-alun kabupaten yang kedua. Karena itu konon pendopo kabupaten itu menghadap alun-alun. Ya, alun-alun ada di selatan pendopo kabupaten atau pendopo kabupaten sebelah utara alun-alun. Nah, sekarang jadi mall itu udah. Nah, udah jadi pertokoan di sini ya. Sudah jejak alun-alun tidak tergambar. Nah, sesuai dengan konsep Mancapat ya, sesuai dengan konsep Mancapat ini pola ini juga terdapat di daerah-daerah lain yang ada terutama di Jawa ya. Tempat penguasa daerah yaitu bupati itu cenderung ada di utara, sementara di selatan itu pasar. Nah, oleh karena itu dibangunlah pasar di sini. Di satu areal yang satu areal jadi pasar besar. Nah, sekarang jadi pasar besar. Nah, karena dibangun pasar baru menggantikan pasar Kebalen. Ya. Pasar besar ya, lebih besar dari yang di Kebalen. Maka pemukim Cina itu ikut merelokasi ya dari semula di timur ya, di di koridor yang disebut Boldi itu kemudian enlarge mengalami perluasan ke arah barat dan muncullah apa yang kemudian yang di B ini dan sekitarnya terutama di sekitar pasar ini apa yang kemudian disebut dengan pecinan kecil. Nah, jadi pecinan kecil itu merupakan perluasan dari pecinan besar yang terjadi karena adanya perubahan pada sistem pemerintahan. Perubahan pada sistem pemerintahan ini membentuk poros ekonomi baru. Jadi poros ekonominya tidak di Boldi, tapi poros ekonomi baru itu mulai dari Klenteng ke arah barat, gitu ya. Nah, yang bermukim di sekitar pasar bukan hanya etnik Tionghoa, tapi juga etnik Arab, orang-orang dari Arab, sehingga di sebelah barat pasar, misalnya di Tongan, di Sawahan, ini kan menjadi kampung Arab, ya. Juga para migran yang datang dari daerah lain di Jawa, misalnya Kampung Kudusan dan seterusnya. Nah, ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa pemukiman Cina yang ada di Malang, yang kemudian disebut dengan pecinan, itu memperlihatkan jejaknya di masa lampau. Bahkan di depan pasar Kebalen itu kita bisa mendapati ini adanya jejak-jejak yang sekarang kan muncul sebutan rumah toko atau ruko. Nah, jejak-jejak lama ruko itu sudah kita dapati di seberang utara dari pasar Kebalen ini. Nah, inilah yang betul. Inilah jadi kawasan ini ya, baik pecinan besar atau pecinan kecil, ini merupakan sentra perekonomian di Malang paling tidak pada pada 2 abad ya. Ada 2 abad di masa lampau, dari pada tahun 700, 800, 900-an itu masih menguat di sini. Nah, nanti ketika sampai sekarang masih kuat ya, sehingga ada jalan-jalan misalnya jalan pertukangan. Nah, itu juga ada di sini, toko-toko juga ada di sini. Nah, 2 pasar ini masih menjadi pasar yang penting. Nah, dalam perkembangan berikutnya para pemukim Cina yang ada di pecinan besar atau pecinan kecil itu kemudian mereka juga memperluas jangkauan geraknya, kemudian membuat semacam kampung-kampung Cina yang lebih kecil lagi dalam jumlah yang tidak terlampau banyak di kecamatan-kecamatan. Ada di Lawang misalnya, kemudian di Kepanjen, di Turen, kemudian sampai ke Batu dan seterusnya. Itu perkembangan lebih berikutnya. Nah, munculnya pecinan yang ada di sini itu juga tidak bisa kita lepaskan dari boomingnya perkebunan yang ada di Malang. Terutama sejak diberlakukannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Oleh karena itu toko-toko ya atau kegiatan-kegiatan usaha yang ada di sepanjang Boldi pada
periode awal itu adalah kegiatan-kegiatan usaha yang berhubungan dengan produk-produk pertanian, hasil-hasil pertanian, ya. Oleh karena itu, kenapa rel kereta apinya itu melintasi ini ya, melintasi hampir sejajar dengan Boldi dan ada 2 stasiun, karena stasiun Kota Lama ini adalah stasiun barang untuk memuat produk-produk pertanian ini untuk kemudian dibawa ke arah Surabaya ya. Dan selanjutnya dari Surabaya bisa dikirim sampai ke seberang pulau di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia atau bahkan sampai keluar Indonesia. Nah, inilah yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada perjalanan panjang, ada dinamika ya, pecinan yang ada di Malang. Yang semacam ini tentu tidak hanya dinamika semacam ini tidak hanya terjadi di Malang, di daerah-daerah lain. Daerah-daerah lain juga ada. Tapi yang menarik atau yang penting untuk saya garis bawahi, perlu kita membuat mapping semacam ini, Mas. Ya, kita perlu petakan ya. Jadi nanti siapapun yang tinggal di daerah lain silahkan membuat peta perkembangan ya. Itu yang ada pecinan di daerahnya masing-masing gitu ya. Nah, konteksnya kalau artinya kan ini, ketika masyarakat Tionghoa itu sudah dalam konteks catatan sejarah aja udah ratusan, itu kan sebenarnya udah menjadi warga negara ya, warga negara. Betul. Artinya juga warga negara Indonesia. Bahkan sudah melahirkan, taruhlah mereka juga menjadi bagian dari peradaban kota maupun peradaban masyarakat di setiap kota yang ada di Indonesia. Betul. Nah, saya tanya ini Mas, urgensi historicalnya perlu nggak sebenarnya ini? Baik ya. Jadi ini penting ya. Jadi memang dulu ada sebutan-sebutan untuk orang-orang Tionghoa perantauan ya. Atau ada juga yang kemudian muncul sebutan juga Tionghoa peranakan ya. Ini sebutan Tionghoa peranakan itu adalah orang-orang Tionghoa yang tidak lahir di daratan Cina, tapi sudah lahir ketika mereka merantau ke Nusantara. Ya, peranakan dan itu sudah di sini, generatif ya. Generatif puluh-puluh tahun leluhurnya lahir di sini, kemudian juga keturunan-keturunannya sampai generasi yang terakhir ini juga lahir di Nusantara. Ini yang kemudian muncul sebutan Cina peranakan ya. Dan mereka sebenarnya kalau dilihat dari tempat asalnya memang orang-orang Tionghoa perantau ya, tapi merantaunya sudah sangat lama sehingga akhirnya menjadi bagian yang integral ya dari warga negara Indonesia tentu, sehingga sebutan untuk orang-orang Tionghoa perantauan, orang-orang Tionghoa peranakan itu sebagai orang asing ya, itu sebenarnya juga kurang tepat ya, karena jika sudah lintas generasi, paling tidak kan 3 generasi ya, mulai dari kakek, bapak ibu sampai dirinya, ini berarti mereka sudah mengalami proses apa yang disebut dengan naturalisasi ya. Nah, oleh karena itu ini merupakan sebutan-sebutan yang saya kira perlu bijak ya untuk menggunakannya gitu ya, menggunakannya. Nah, namun bagaimanapun juga bahwa kalau dibanding jumlahnya dengan warga tempatan ya, warga asal ya, orang-orang Tionghoa itu walaupun jumlahnya banyak tapi tetap lebih minor ya, lebih sedikit kalau dibandingkan dengan warga setempat gitu ya. Jadi sebutan minoritas masih bisa ya. Bahkan yang menarik perhatian kita oleh karena mereka minoritas, oleh karena mereka perantau, maka seperti apa yang dikemukakan oleh Toynbee itu misalnya, mengemukakan satu teori yang disebut dengan creative minority. Jadi karena minoritas, karena mereka jauh dari tempat asal, maka tidak ada pilihan lain, mesti kreatif gitu. Sehingga muncullah sebutan creative minority. Orang-orang Tionghoa yang di Nusantara itu kenapa kreatif-kreatif? Karena ya mesti kreatif gitu ya. Karena ini tantangan untuk bisa survive. Nah itu karena di negeri rantau ya. Nah, oleh mengingat bahwa perjalanannya panjang, bukan hanya perjalanannya panjang, tapi keterlibatan bahkan sumbangan kontribusinya itu kalau saya menyebut itu bukan single aspek, tapi ragam aspek, multi aspek. Jadi ada banyak aspek di mana orang-orang Tionghoa perantauan, Tionghoa peranakan itu berkontribusi peran ya. Ada peran dalam bidang ekonomi tentu ya, pasti. Tapi juga ada kontribusi yang lain, misalnya kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Banyak yang menjadi ilmuwan juga, yang menjadi pelaku-pelaku produk teknologi juga ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah seni budaya. Seni budaya cukup kuat itu ya. Bahkan kemudian budaya Tionghoa itu kemudian mengalami
adaptasi ya dengan budaya-budaya setempat. Salah satu contoh misalnya kalau di di Jawa bagian barat ya, di DKI ya, misalnya Gampang Kromong gitu ya. Itu contoh mengenai bagaimana pengaruh budaya Tionghoa diadaptasikan dengan bahkan kesenian udah lokal gitu ya. gitu. Kesenian lokal misalnya pada Gampang Kromong misalnya lagu Dayung Sampan Sampan di Dayung misalnya ada cengkok-cengkoknya ya kan. Ini kita nggak usah mencermati kata demi kata, kita lihat cengkoknya saja. Kita lihat beat ya, musiknya itu sudah terlihat bahwa ini ada pengaruh Tionghoa gitu ya. Nah, kontribusi dalam berbagai bidang ya, kesenian, seni pertunjukan termasuk perfilman dan sebagainya, orang-orang Tionghoa menjadi perintis ya. Jadi cukup alasan untuk mengatakan bahwa ada ragam aspek yang diperani oleh orang Tionghoa dalam pertumbuhan dan perkembangan yang ada di Nusantara semenjak masa yang amat lampau, bahkan semenjak masa Hindu-Buddha, kemudian memasuki masa pertumbuhan Islam, karena bukan sedikit ya kontribusi orang-orang Tionghoa di Nusantara dalam kaitan dengan syiar Islam. Syiar Islam tidak hanya berasal dari Barat tapi juga dari Timur, termasuk dari Tionghoa, karena Cina-Cina Muslim juga terutama di abad-abad ke-15, 16, 17 punya kontribusi yang besar ya terhadap Islamisasi yang ada di Nusantara. Nah, inilah yang menjadi butir-butir yang mesti kita sadari bersama bahwa studi ya kalau kita ngomong studi mengenai sejarah budaya Tionghoa peranakan atau perantauan di Nusantara ini menjadi studi yang penting gitu ya. Ya, terutama bagi teman-teman yang memang memusatkan perhatian mendalami tentang studi-studi Tionghoa ya. Jadi bukan hanya dalam hal linguisnya, kebahasaannya, tapi juga perlu pula melakukan studi mengenai sejarah dan budaya, khususnya sejarah budaya Tionghoa yang bukan hanya di daratan Cina saja, tapi juga di tempat di mana orang-orang Tionghoa itu merantau dan tinggal untuk kurun waktu yang panjang, termasuk di Nusantara. Oleh karena itu, sekali lagi, ini dialog kita ini semoga bisa menjadi pemicu ya bagi banyak pihak untuk melakukan kajian-kajian mengenai studi sejarah budaya Tionghoa perantauan atau peranakan di Nusantara. Syukur-syukur bisa jika di ragam masa ya, tidak hanya di masa sekarang tapi juga di masa lampau. Menjadi penting itu. Penting. Karena ketika studi ini dilakukan dalam konteks bagaimana dari masa ke masa ini bergerak ya, masyarakat Tionghoa peranakan ini berada dan sudah berbaur dan menjadi bangsa kita. Ini menjadi sangat penting. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting ya untuk apa yang kita sebut sebagai pembauran itu ya. Ada istilah pembauran ya, yang konon ya, terlepas dari pro kontra, dari setuju atau tidak setuju dengan istilah itu, tapi bahwa perlu adanya penerimaan dari kedua belah pihak ya untuk beragam aspek ya, sehingga ini menjadi warga bangsa ya, warga negara yang memang terintegrasi ya, terintegrasi dan bersama-sama berkomitmen untuk membangun Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, dan pemahaman semacam ini dibutuhkan. Oleh karena itu hasil studi mengenai antara lain mengenai sejarah budaya Tionghoa perantauan atau peranakan di Indonesia menjadi penting, karena buku-buku tentang itu ya sudah lumayan ya, tapi saya kira ke depan perlu ditingkatkan ya bahan-bahan bacaan itu ya, sehingga perlu adanya saling memahami gitu ya, orang Tionghoa peranakan perantauan memahami orang-orang setempat ya, misalnya kalau di Jawa orang Jawa, tapi sebaliknya orang Jawa mesti juga memahami sosio budaya Tionghoa peranakan atau perantauan yang ada di tempatnya, sehingga hubungan sosialnya bisa menjadi harmoni. Nah, harmoni sosial inilah yang sangat penting ya untuk negara yang beragam seperti Nusantara, untuk negara yang berbineka seperti Nusantara itu. Nah, inilah salah satu urgensinya, Mas. Urgensi ini menjadi penting ketika studi ini dilakukan untuk menjadi bangsa yang satu itu. Betul. Itu yaitu Indonesia. Indonesia yang berbineka tunggal ika. Sampai ketemu pada diskusi berikutnya. Api, Mas. Api.
Wis sak jam Mas. Waduh, duh. Wis gak apa-apa ajene. Sek, piro?